dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Pasal 4. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 156A, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan A yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. B. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 5. Penetapan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. Dari materi Undang-Undang Nomor 1 /PNPS /1965 dapat diketahui bahwa secara garis besar Undang-Undang Nomor 1 /PNPS /1965 mengandung 2 delik, yaitu delik yang diatur dalam pasal 1 dan delik yang diatur dalam pasal 4, yang kemudian ketentuan dalam pasal 4 tersebut ditambahkan ke dalam KUHP sebagai pasal 156A KUHP. Dari kedua delik tersebut, PNPS 1965 terhadap ketentuan delik yang diatur dalam pasal 1 dipersyaratkan penerapannya dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 3, yaitu 1. Harus terlebih dahulu diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. 2. Apabila mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota, dan atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dapat dipidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa delik yang diatur dalam pasal 1 merupakan delik bersyarat, sedangkan prosedur penerapan terhadap pasal 4 tidak mensyaratkan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 /PNPS /1965, sehingga pasal 4 merupakan delik yang tidak bersyarat. Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum didakwa melanggar pasal 156A huruf A KUHP dalam dakwaan pertama yang seperti telah kami jelaskan di atas, bahwa pasal 156A identik dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 /PNPS /1965, sehingga terhadap perbuatan terdakwa yang prosedur sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 /PNPS /1965. Dengan demikian, dakwaan pasal 156A huruf A yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan dakwaan yang prematur. Dengan penjelasan ini, maka berlakunya ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 /PNPS /1965 yang mengadakan pasal baru KUHP dalam KUHP, yaitu pasal 156A KUHP, tidak ada hubungannya dengan asas lex specialis derogat legi generalis berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat 2 KUHP yang berbunyi, jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Dari bunyi pasal 63 ayat 2 KUHP, asas lex specialis derogat legi generalis hanya berlaku pada hukum pidana material, sedangkan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 /PNPS /1965 sebagai syarat berlakunya pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 /PNPS /1965 adalah merupakan ketentuan hukum pidana formil. Berdasarkan uraian di atas, maka keberatan penasihat hukum yang menganggap jika penuntut umum dari mekanisme peringatan keras sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 1 /PNPS /1965 adalah merupakan pandangan yang keliru di dalam memahami kandungan Undang-Undang Nomor 1 /PNPS /1965, sehingga sudah selayaknya harus dikesampingkan. Mengenai surat dakwaan harus dibatalkan dengan alasan penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, karena dakwaan hanya mencantumkan perbuatan yang disangkakan tanpa mencantumkan akibatnya. Dapat. Bunyi pasal 156A KUHP adalah sebagai berikut. Pasal 156A.
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. B. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa rumusan delik sendiri, yaitu rumusan pasal 156A huruf A yang berbunyi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Dan pasal 156A huruf B KUHP yang berbunyi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Dan bukan dirumuskan bahwa pasal 156A huruf B KUHP merupakan akibat dari perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 156A huruf A KUHP. Baik di dalam rumusan pasal 156A huruf A maupun huruf B, keduanya merupakan delik formil yang tidak mensyaratkan akibat yang ditimbulkan, melainkan cukup terpenuhinya semua unsur delik, maka perbuatan tersebut sudah dapat dipidana. Jika pemahaman penasihat hukum bahwa delik yang diatur dalam pasal 156A huruf B, maka delik tersebut harus mengakibatkan orang menjadi tidak beragama. Padahal, meskipun delik pasal 156A huruf A KUHP terpenuhi, namun orang tetap beragama, maka pelaku delik pasal 156A huruf A KUHP tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, jika pembuat undang-undang bermaksud untuk merumuskan kedua delik tersebut sebagai unsur delik yang kumulatif, maka secara struktur kedua delik tersebut tidak perlu dipisahkan dengan huruf A dan B, ataupun angka 1 dan 2, melainkan cukup dirumuskan dalam satu rumusan delik. Terlebih lagi, jika dicermati peristiwa pidana yang memenuhi unsur delik pasal 156A huruf A KUHP tidak akan mungkin mengakibatkan terjadinya delik sebagaimana diatur dalam pasal 156A huruf B KUHP. Jadi apabila jalan pemikiran penasihat hukum diikuti, maka tidak akan ada peristiwa yang memenuhi unsur delik sebagaimana pasal 156A KUHP, dan ternyata sampai saat ini belum ada satupun putusan pengadilan yang memutuskan pidana dengan pasal 156A huruf A KUHP yang dikumulatifkan dengan pasal 156A huruf B KUHP. KUHP. Oleh karena itu, keberatan tersebut sudah selayaknya dikesampingkan. 3. Mengenai surat dakwaan harus dibatalkan dengan alasan penuntut umum telah menciptakan akibat hukum baru dalam huruf B pasal 156A KUHP, yaitu yang seharusnya berakibat tidak menganut agama apapun menjadi dalam rangka pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Pendapat, sebagaimana telah kami jelaskan dalam pendapat kami atas alasan keberatan penasihat hukum pada nomor 2 di atas, bahwa delik pasal 156A huruf A KUHP dan pasal 156A huruf B KUHP, keduanya merupakan delik formil yang tidak mensyaratkan akibat yang ditimbulkan. Sedangkan kalimat dalam rangka pemilihan Gubernur DKI Jakarta dalam surat dakwaan, penasihat hukum telah salah dalam memaknai kalimat tersebut dalam surat dakwaan, karena kalimat tersebut bukanlah merupakan uraian fakta tentang tujuan delik, namun merupakan kalimat yang menjelaskan tentang peristiwa yang menyertai perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut, penasihat hukum telah keliru dalam memahami. Oleh karena itu, keberatan tersebut sudah selayaknya dikesampingkan.
4. Mengenai surat dakwaan harus dibatalkan dengan alasan penuntut umum dalam dakwaannya tidak dapat mendefinisikan secara tegas subjek korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 KUHP dan subjek korban yang dimaksud oleh Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Soho dalam dakwaan alternatif kedua. Pendapat bahwa yang dikatakan golongan rakyat Indonesia dalam pasal 156 KUHP ialah tiap-tiap bagian dari penduduk negara Indonesia yang perbedaan dengan sesuatu atau beberapa bagian dari penduduk itu lantaran bangsanya atau ras, agamanya, tempat asalnya, keturunannya, kebangsaannya, atau keadaan hukum negaranya. Kemudian dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 dijelaskan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu atau Konfusius. Dengan penjelasan tersebut, golongan yang tidak perlu dikelompokkan lagi menjadi organisasi-organisasi pemeluk dan penganut agama Islam. Delik yang diatur dalam pasal 156 KUHP masuk dalam bab kejahatan terhadap ketertiban umum KUHP yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan suatu golongan rakyat tertentu yang menjalankan hak dan secara berimbang mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan penyebaran permusuhan, kebencian atau penghinaan, dan selanjutnya agar tidak terjadi keresahan pada masyarakat yang dalam banyak hal menjurus kepada pelanggaran ketertiban umum. Berdasarkan uraian penasihat hukum telah keliru dalam memahami unsur golongan rakyat Indonesia dalam pasal 156 KUHP. Oleh karena itu, keberatan tersebut sudah selayaknya dikesampingkan. Kami lanjutkan. 6. Remawi. Kesimpulan dan permohonan. Majelis Hakim yang kami muliakan, penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, sidang yang mulia, berdasarkan analisa dan uraian yuridis tersebut,